Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS SMA Negeri 77 Jakarta. Selamat berjumpa dengan saya, Pak Rikman Kusdana, guru PPKN. Saya senang sekali berjumpa dengan kalian. Saya ucapkan selamat buat kalian yang sekarang telah duduk di kelas 12 SMA. Tentunya kalian sudah duduk di kelas 12 SMA, harus lebih rajin lagi, lebih disiplin, taat terhadap peraturan sekolah, taat terhadap tata tertib sekolah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bab 1, yaitu tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Buku yang kalian harus punya dan ini bisa dipinjam di perpustakaan, yaitu buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 SMA kurikulum 2013. Ya, ini tampak cover buku kelas 12-nya, kalian itu bisa pinjam. Tapi nanti setelah kalian lulus itu dikembalikan ya kepada pihak sekolah melalui perpustakaan. Nah, inilah yang kalian akan pelajari, yaitu hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kaitan Pancasila, yaitu sila-sila Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima, itu dikaitkan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sampai sekarang. Kalian lihat di layar, yaitu ada sila-sila Pancasila ya. Baiklah, kita baca lagi dan pahami kalian, dan tentunya harus diamalkan. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga persatuan Indonesia. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana kaitan antara sila-sila Pancasila dengan hak asasi manusia? Secara ideal memang hak asasi manusia itu sudah tercantum atau termaktub dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, di mana di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Dan nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Tapi itu juga bersifat dinamis ya, mengikuti perkembangan zaman. Baiklah, saya jelaskan hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut.
Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila ketuhanan Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Sila ketiga, sila persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, dalam penyelenggaraan negara, yaitu bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Sila kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat, yaitu untuk berusaha melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, ya tentunya harus diseimbangkan dengan kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. Nah, hak asasi manusia dalam nilai instrumental yaitu bahwa Pancasila itu dijabarkan dalam peraturan-peraturan lebih lanjut, yaitu terdapat dalam TAP MPR, Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang. Dan itu harus ada juga dalam peraturan-peraturan daerah, baik itu yang berlaku di provinsi, itu daerah tingkat 1, maupun yang berlaku di daerah kabupaten, daerah kota madya. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu diatur tentang hak asasi manusia. Jadi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal hak asasi manusia diatur dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. J-nya J Jepang ya, bukan Z. Kemudian diatur juga dalam Ketetapan MPR nomor 17 /MPR /1998 tentang hak asasi manusia. Kemudian diatur juga dalam peraturan perundangan, yaitu antara lain Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di dalam undang-undang ini diatur tentang apa itu hak asasi manusia dan bagaimana hak dan kewajibannya. Kemudian dalam peraturan perundangan yang lain juga diatur tentang pengadilan HAM. Ya, diatur juga pengadilan HAM yang diatur oleh peraturan perundangan ya. Undang-undangnya yaitu diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000. Nah, bila ada yang melanggar HAM, maka ya, oknum pelaku pelanggar HAM-nya itu ya diadili di pengadilan HAM ya. Nah, yang diadili pengadilan HAM adalah yang melanggar hak asasi manusia, terutama pelanggaran HAM yang berat. Demikian juga tentang lembaga yang melindungi dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia yang dikenal dengan Komnas HAM. Mungkin kalian sudah familiar ya dengan sebutan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia. Nah, itu juga diatur, ada undang-undangnya ya. Undang-undangnya berupa Kepres, yaitu Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993